Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Tahukah Anda bahwa semua makhluk sebenarnya bisa berbicara dan berkomunikasi? Bahkan benda mati sekalipun sebenarnya bisa berbicara dan berkomunikasi, seperti batu-batu yang tampak mati dan tak bisa melakukan apa-apa. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak komunikasi mereka diperdengarkan kepada manusia, maka manusia akan mendengar apa saja yang mereka perbuat dan rasakan. Inilah yang dialami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali beliau berangkat dan pulang dari Gua Hira untuk bertahanus menyendiri, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sering mendengar suara ucapan salam kepadanya. Saat itu Nabi tak mengerti dan tidak tahu siapa yang mengucapkan salam itu. Tapi setiap kali beliau menengok, tidak ada seorang pun di sekitar beliau. Sejak itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa heran dan penasaran dengan suara-suara itu. Rasa penasaran ini baru terjawab setelah lebih dari 13 tahun kemudian, setelah hijrah ke Madinah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan jawaban itu dari malaikat Jibril alaihissalam. Sesungguhnya yang mengucapkan salam di Gua Hira adalah sebuah batu. Setelah mendengar penjelasan ini, Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, "Sesungguhnya aku mengetahui sebuah batu di Mekah memberi salam kepadaku sebelum aku diangkat menjadi nabi. Sesungguhnya aku mengetahuinya sampai sekarang." Inilah bukti kenabian pada diri Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam sebongkah batu di Mekah menunjukkan kemuliaannya sebagai Nabi dan Rasul Allah yang terakhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Dalam kesempatan lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan berbicara dengan batu layaknya berbicara pada para sahabatnya. Peristiwa ini bermula saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menemui putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Saat itu beliau melihat putrinya sedang menangis karena kelelahan, sebab pekerjaan rumah tangganya menumpuk. Ia kelelahan karena harus menggiling gandum dengan tangannya. Tidak ada seorang budak atau pembantu rumah tangga yang membantu pekerjaannya, karena memang tidak punya pembantu atau budak. Mendengar keluhan putri tercintanya, Rasulullah SAW mengambil batu penggilingan tersebut. Nabi SAW kemudian mengucapkan Bismillah dan meletakkan tangan beliau di atas tumpukan gandum. Dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, batu penggilingan itu bekerja secara otomatis menggiling gandum menjadi tepung. Ketika seluruh gandum telah menjadi tepung, giliran batu penggilingan itu menangis. Batu itu mengeluhkan rasa lelah yang luar biasa karena harus bekerja keras menggiling seluruh gandum yang ada. Tapi sebagai makhluk Allah, batu itu tidak berani membantah. Ia tunduk dan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggiling karena takut mendapat azab sebagai bahan bakar api neraka. Mendengar rintihan ini, Rasulullah SAW mengatakan kepada batu, "Seharusnya kau tidak perlu takut. Dirimu tidak akan menjadi bahan bakar api neraka. Justru dirimulah yang akan menjadi salah satu pondasi istana Fatimah di surga." Berdasarkan peristiwa ini, para ulama menyimpulkan batu penggilingan ini satu-satunya batu di bumi yang bisa masuk surga.
Fenomena batu berbicara tak hanya diperdengarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kelak di akhir zaman, batu-batu akan berbicara kepada orang-orang Muslim. Tak hanya sekedar berbicara, tapi memberi informasi kepada orang-orang Muslim tempat persembunyian musuh-musuhnya. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Berdasarkan sumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kelak di akhir zaman akan terjadi perang besar kaum muslimin melawan bangsa Yahudi, Ya'juj Ma'juj dan Dajjal. Saat itu pasukan muslim dipimpin oleh Al-Mahdi. Seluruh umat muslim akan bersatu dan membunuh bangsa Yahudi. Beberapa riwayat menyebutkan saat itu kaum Yahudi menjadi pengikut Dajjal. Maka saat pasukan Yahudi terdesak, mereka berlindung di tempat-tempat tersembunyi, termasuk di bebatuan. Saat itulah batu-batu akan bicara, memberitahu kaum muslim sebagaimana disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan terjadi kiamat hingga kaum muslimin memerangi Yahudi dan membunuh mereka. Sampai ketika Yahudi bersembunyi di balik batu atau pohon, batu dan pohon itu berkata, "Wahai muslim, wahai hamba Allah, Yahudi ada di belakangku, kemari dan bunuhlah dia." Kecuali pohon Gharqad, dia tidak berbicara karena dia dari pohon Yahudi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama menyimpulkan bahwa batu-batu yang berbicara dan memberitahu kaum muslim itu bukanlah ungkapan kias, tapi benar-benar berbicara dengan bahasa yang dipahami manusia. Pada perang besar ini kaum muslim berpusat di negeri Syam, yang saat ini pusatnya di Suriah dan Palestina. Ketika batu-batu sudah berbicara, maka pertempuran akhir zaman sudah memasuki fase akhir. Kekuatan kaum muslimin akan mencapai puncak kejayaannya di masa itu. Berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim tersebut yang menyebut pohon Gharqad akan melindungi kaum Yahudi, maka banyak pohon Gharqad yang kini dibudidayakan di Israel. Pemirsa Khazanah, selain fenomena batu yang berbicara kepada manusia, ada juga fenomena pohon yang berbicara. Sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, pohon juga bisa berbicara dan tentunya memiliki cara dan bahasanya sendiri yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Dan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, niscaya manusia juga bisa mendengarnya, mendengar apa yang dirasakan dan dikeluhkan. Fenomena ini pernah terjadi pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah pohon kurma merintih dan menangis sehingga terdengar tak hanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga didengar oleh para sahabatnya. Awalnya di Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah belum ada mimbar. Maka setiap kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, beliau bersandar di pohon kurma yang tumbuh kokoh di dalam Masjid Nabawi. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibuatkan mimbar dan mimbar itu sudah jadi, Nabi tak lagi bersandar di pohon kurma, tapi sudah menempati posisi di mimbar. Suatu hari, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah di atas mimbarnya, tiba-tiba terdengar suara rintihan. Lama-kelamaan, suara tangisan itu terdengar semakin kencang, seperti suara tangisan unta. Mendengar suara itu, para sahabat keheranan. Dari manakah sumber suara tangis itu? Kemudian Rasulullah SAW turun dari mimbar dan berjalan menuju pohon kurma. Beliau mengusap pohon kurma yang biasanya menjadi tempat sandarannya. Suara tangisan itu pun akhirnya berhenti. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, dulu Nabi SAW berkhutbah pada batang kurma. Tatkala beliau telah membuat mimbar, maka beliau berpindah ke mimbar itu. Batang kurma itu pun merintih. Maka Nabi SAW mendatanginya sambil mengeluskan tangannya pada batang kurma itu untuk menenangkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari
dan At-Tirmizi. Setelah itu Rasulullah menjelaskan kepada para sahabatnya, beliau menjelaskan pohon kurma itu sedih karena tak lagi menjadi sandaran Nabi SAW. Tak hanya bisa berbicara, pohon juga bisa bergerak layaknya makhluk melata. Ini bukan mitos atau cerita-cerita legenda Yunani yang banyak mengisahkan pohon-pohon bergerak dan berjalan seperti layaknya makhluk yang bisa berjalan. Tapi ini adalah fakta yang terjadi pada masa Nabi SAW. Dan inilah yang menjadi salah satu mukjizat Nabi SAW. Hakim meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan. Lalu ada seorang badui menuju kepadanya. Ketika sudah dekat, beliau bertanya, hendak kemanakah kamu? Dia menjawab, hendak ke keluargaku. Beliau kembali bertanya, apakah hendak menuju kepada kebaikan? Dia menjawab, apakah itu? Beliau bersabda, kamu bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, tiada sekutu baginya, bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Orang badui itu bertanya, apakah ada yang bersaksi atas apa yang kamu katakan? Beliau menjawab, pohon ini. Lalu Rasulullah SAW memanggil pohon itu yang berada di pinggir lembah. Pohon itu membelah bumi, berjalan menghadap beliau, lalu berdiri tepat di hadapannya. Beliau meminta agar ia bersaksi 3 kali. Maka pohon itu pun bersaksi bahwa beliau itu seperti apa yang dikatakannya. Kemudian pohon itu kembali ke tempat semula, dan orang badui itu kembali kepada kaumnya. Dia berkata, jika mereka mau mengikutiku, aku akan datang kepadamu bersama mereka. Jika tidak, aku akan kembali kepadamu sendirian, dan aku akan bersamamu. Pengalaman seorang sahabat Nabi bernama Ya'la bin Murrah As-Saqafi juga membuktikan akan fakta pohon bisa berjalan dan berbicara. Peristiwa ini terjadi ketika Nabi SAW melakukan perjalanan jauh. Lalu Rasulullah SAW dan para sahabatnya berhenti untuk beristirahat. Ketika Rasulullah SAW sedang tidur, tiba-tiba sebatang pohon berjalan mendatangi beliau. Setelah itu pohon itu berjalan kembali ke tempat asalnya. Ketika Nabi SAW bangun, para sahabat bertanya, bagaimana mungkin sebuah pohon bisa bergerak? Lalu Rasulullah SAW bersabda, ia adalah pohon yang meminta izin pada Tuhannya untuk memberi salam padaku. Lalu Allah Azza wa Jalla mengizinkannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Pemirsa Khazanah, fakta dan fenomena batu dan pohon berbicara semakin mempertegas bahwa semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun tampak tak bergerak dan mati, sebenarnya tetap tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini mengingatkan kita bahwa seorang muslim hendaknya memperlakukan makhluk Allah dengan baik dan tidak melampaui batas. Selain tasbih dalam bentuk ketundukan kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, benda-benda mati memang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak hanya Rasul kita Muhammad SAW yang pernah diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tasbihnya benda mati. Bahkan sejumlah sahabat pun pernah diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semakin mengokohkan iman mereka. Hal ini pernah diceritakan oleh sahabat mulia Abu Dzar radhiyallahu anhu. Suatu ketika di majelisnya, Nabi SAW memegang beberapa batu kerikil. Para sahabat yang hadir di tempat itu mendengar suara kerikil-kerikil di tangan Nabi itu bertasbih. Kemudian kerikil-kerikil itu beliau serahkan kepada Abu Bakar. Suara tasbih itu masih tetap terdengar. Demikian pula saat dipindahkan ke tangan Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan hingga Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi suara tasbih itu tak lagi terdengar
setelah batu-batu kerikil itu berpindah ke tangan sahabat lain. Ibnu Katsir mengomentari peristiwa ini bahwa kejadian bertasbihnya batu kerikil yang keras yang tidak mempunyai rongga di dalamnya lebih mengherankan daripada gunung-gunung. Karena di dalam gunung-gunung terdapat rongga dan gua-gua. Maka gunung-gunung yang seperti itu bentuknya biasanya akan menggemakan suara yang tinggi. Ibnu Katsir bahkan membandingkan dengan mukjizat Nabi Daud alaihissalam, bahwa tasbihnya kerikil-kerikil di tangan para sahabat Nabi itu lebih menakjubkan. Semua fakta ini, sekalipun memang juga menunjukkan mukjizat kenabian, juga membuktikan akan ketundukan seluruh makhluk Allah, sekalipun tampak mati dan tidak bergerak. Pemirsa Khazanah, benda-benda yang tampak mati tapi sebenarnya hidup dan tunduk pada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bumi kita ini. Ia bergerak dan bekerja sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai tempat tinggal umat manusia kelak di akhirat, bumi kita ini akan menjadi saksi akan semua amalan kita. Karena kita memang lahir, hidup, bekerja, beramal, dan mati, serta dimakamkan di bumi. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan tentu diketahui oleh bumi kita. Maka pantas jika kelak di akhirat, bumi akan menjadi saksi setiap amal perbuatan kita. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW membaca ayat-ayat yang artinya, pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Al-Quran Surah Al-Zalzalah ayat 4. Rasul lalu bertanya, apakah kalian tahu apa yang diceritakan oleh bumi? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang diberitakan oleh bumi adalah bumi jadi saksi terhadap semua perbuatan manusia, baik laki-laki maupun perempuan yang telah mereka perbuat di muka bumi. Bumi itu akan berkata, manusia telah berbuat begini dan begitu pada hari ini dan hari itu. Inilah yang diberitakan oleh bumi. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini sekaligus mengingatkan kita saat kita beramal jauh dari pandangan orang lain, sebenarnya tetap disaksikan makhluk lain yang tampak mati, tak bergerak. Karena semua bagian di bumi ini akan menjadi saksi akan kelakuan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu membuat makhluk berbicara, bahkan tanah atau bumi yang kita pijak bisa berbicara. Bumi akan bersaksi terhadap amal kebaikan dan keburukan yang kita perbuat. Yang menjadi saksi bagi manusia pada hari kiamat adalah kitab catatan amalnya, pendengarannya, penglihatannya, kulit dan tangannya, serta bumi yang dipijak. Sehingga setiap manusia tak mungkin mengelak dengan kesaksian yang ada. Fakta yang diungkap Allah dan Rasulnya ini sekaligus mengingatkan kita agar memperbanyak zikir dan sholat sunnah dimanapun kita berada. Inilah yang diungkap faedahnya oleh Ibnu Qayyim. Dia berkata, sungguh orang yang senantiasa berzikir ketika berada di jalan, di rumah, di saat mukim, di saat safar, atau di berbagai tempat, itu akan membuatnya mendapatkan banyak saksi di hari kiamat. Karena tempat-tempat itu akan menjadi saksi bagi seseorang di hari kiamat. Dari sini pula kita memahami mengapa Nabi SAW menganjurkan kita untuk berpindah tempat saat melakukan sholat sunnah. Bukan di tempat ia melakukan sholat wajib, tapi berpindah tempat. Nabi SAW bersabda, janganlah menyambung satu sholat dengan sholat yang lain sebelum kita berbicara atau pindah dari tempat sholat. Hadis riwayat Muslim. Termasuk pula keutamaan mengerjakan sholat sunnah di rumah supaya mendapat banyak saksi pada hari kiamat. Setiap tempat yang menjadi lokasi bersujud menjadi saksi kelak di akhirat.
Rasulullah SAW bersabda, "Solatlah kalian wahai manusia di rumah kalian, karena sebaik-baik solat kalian adalah solat di rumahnya, kecuali solat wajib." Hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Pada hari ini kami tutup mulut mereka, dan tangan-tangan mereka berkata kepada kami, dan kaki-kaki mereka memberi kesaksian terhadap apa yang telah mereka usahakan." Al-Quran Surah Yasin ayat 65. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, suatu kali kami berada di sisi Rasulullah, lalu tiba-tiba beliau tertawa, kemudian bersabda, "Tahukah kalian apa yang menyebabkan aku tertawa?" Kami menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Lalu beliau bersabda, "Aku tertawa karena ada percakapan hamba terhadap Rabb-nya. Hamba itu berkata, 'Wahai Rabb-ku, bukankah engkau akan menjatuhkan hukuman kepadaku lantaran kezaliman?' Allah menjawab, 'Ya tentu.' Rasul melanjutkan sabdanya, lalu hamba itu berkata, 'Kalau begitu aku tidak mau diberi sanksi kecuali ada saksi dari diriku sendiri.' Lalu Allah berfirman, 'Cukuplah dirimu pada hari ini menjadi saksi atas dirimu sendiri, dan para malaikat pencatat juga menjadi saksi.' Lalu dikuncilah mulutnya, kemudian dikatakan kepada anggota-anggota badannya, 'Bicaralah kamu.' Lalu anggota-anggota badan itu menceritakan tentang amal perbuatannya. Kemudian ketika dia dibebaskan dan bisa bicara lagi, dia berkata, 'Celakalah kalian, padahal untuk kalianlah aku membela dan membantah.' Hadis riwayat Muslim. Pemirsa Khazanah, sampai di sini perjumpaan kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.